Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, senang sekali hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Allah kepada kita yang patut kita syukuri. Maka mari kita syukuri semuanya itu dengan mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita harapkan syafa'atul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaraku semuanya, sembari berbagi ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita bersama. Hal ini kita mengambil tema tentang doa yang sudah lama dipanjatkan namun belum terkabul. Oleh karena itu, kali ini kami mengambil judul 5 nasihat penting bagi orang yang sudah lama berdoa belum terkabul. Syarat berdoa untuk bisa terkabul memang perlu mendapatkan perhatian ketika kita berdoa. Di sini ingin kami sampaikan apa yang tertera di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Yang pertama, bagi orang yang berdoa yang sudah lama belum terkabul, yang pertama nasihatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu min surutid du'ai wa ahammaha wa aqrabaha ilal ijabah taharrul halala ma'al khudur wastiqbalul qiblati wa hamidallaha wassalatu wassalami ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qablahu wa asna'ahu wa ba'dahu. Yang artinya, aku katakan bahwa di antara syarat berdoa yang paling penting dan paling dekat untuk diterima adalah menuntut yang halal dengan hadir di dalam hati. Maksudnya, jadi ketika kita berdoa itu, apa yang kita mintakan itu betul-betul hadir di dalam hati kita. Yang kedua, menghadap kiblat, kemudian memuji Allah dan memberi sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum, di tengah, dan sesudah berdoa. Itulah nasihat yang pertama. Jika Anda berdoa belum melakukan itu, maka lakukanlah. Nasihat yang kedua yang penting untuk yang berdoa, yaitu idzaf tahadda'i bima ya'ti yustajabu du'a'uhu insya'allahu ta'ala wa huwa bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wastaghfirullaha wa sallallahu ala rasulillahi. Inilah nasihat penting yang kedua
ketika kita berdoa agar doanya dikabulkan. Jika selama ini Anda berdoa belum dilengkapi dengan syarat-syarat ini, maka lengkapilah. Apabila orang yang berdoa memulai doanya dengan apa yang akan disebutkan berikut ini, maka doanya itu akan dikabulkan. Ini loh, supaya doa dikabulkan. Apa syaratnya? Satu, yaitu insya Allah Ta'ala, yaitu awali doa Anda satu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Tentunya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lakukan tahlil, jangan lupa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian jangan lupa awali juga dengan istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, minimal 3 kali. Kemudian sholawat kepada Rasulullah, ikuti dengan sallallahu ala Muhammad boleh, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga boleh. Kemudian orang yang berdoa itu tentu ingin agar doanya lekas dikabulkan dan ia segera dapat memetik hasilnya. Memang itulah harapan kebanyakan orang berdoa. Namun ini penting, namun kita hanya dapat berharap. Ya. Semua ketentuan adalah kembali kepada Allah. Jadi kita hanya bisa berdoa dan berharap, sedangkan ketentuan iya atau tidak itu adalah bergantung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh memaksa, apalagi mentarget dengan sekian hari, sekian bulan, tidak bisa, karena kita itu sebagai hamba ya, yang harus tunduk dan taat. Yang ketiga, nasihat yang ketiga yang perlu dipahami ketika kita berdoa, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seseorang berdoa kepadanya kecuali diterimanya. Ini penting ya. Jangan pesimis, jangan khawatir bahwa di sini disampaikan bahwa doa apapun yang kita sampaikan kepada Allah pasti akan diterimanya. Cuma baik dengan jalan menyegerakan, segera dikabulkan. Bagi orang itu apa yang dipintanya, atau menolak mara bahaya daripada orang itu. Jadi ketika kita berdoa ada yang segera dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, tetapi bukannya tidak dikabulkan, tapi diganti. Karena kalau kita melakukan itu kemudian Allah memberi, maka ada bahaya yang kita tidak tahu. Ya, maka tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi akan diganti. Ya. Atau mempunyai, atau menyimpannya. Ya. Artinya gini, doanya akan disimpan bagi orang itu sampai hari kiamat kelak dengan apa yang lebih utama dan sempurna. Ya, mahuwa afdalu wa akmalu. Itu kata Rasulullah seperti itu. Ya. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah SAW juga disabdakan yang artinya tetap akan dikabulkan doa. Ini nasihat yang keempat ya. Tetap akan dikabulkan doa seseorang hamba selama ia tidak meminta sesuatu yang buruk atau mendatangkan dosa atau memutuskan tali kekeluargaan. Jadi doa kita kalau tidak meminta 3 itu pasti akan dikabulkan selama ia tidak meminta lekas terkabul. Ini yang sering dilakukan kesalahan ini ya. Ingin segera dikabulkan itu nggak boleh ya. Kita tidak boleh menyegerakan. Jadi kalau orang zaman nyusok-nyusok ini nggak boleh. Kemudian Rasulullah ketika ditanya oleh sahabatnya, apa maksudnya minta lekas terkabul itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, seperti seseorang yang berkata,
aku sudah berdoa dan berdoa lagi, tetapi tidak juga terkabul. Kemudian ia merasa menyesal dan tidak mau lagi berdoa. Nah, itulah yang tidak diperbolehkan ketika kita berdoa, mengucapkan kata-kata seperti itu harus dipantang untuk tidak diucapkan. Ya. Kemudian nasihat yang kelima yang terakhir yaitu maka seyogianya seseorang hamba itu hendaklah senantiasa berdoa dan bertadarru. Apa tadarru itu? Yaitu merendahkan diri baik dalam waktu lapangnya maupun dalam waktu sempitnya, baik dalam waktu senang maupun dalam waktu susahnya, dan jangan meminta lekas-lekas dikabulkan. Ini lagi. Dan jangan berputus asa. Berputus asa kemudian tidak berdoa lagi, ya. Ada kalanya terdapat suatu rahasia di sisi Allah Ta'ala dalam menunda sebagian perkara yang menjadi kebaikan dan manfaat bagi si hamba tanpa ia sadari. Itulah 5 nasihat penting jika Anda sudah lama berdoa belum terkabul. Jadi masalahnya itu bukannya Allah tidak menerima doa Anda. Doa Anda pasti akan diterima kecuali yang 3 tadi, yaitu berdoa yang tidak baik, kemudian memutus silaturahim, kemudian doa yang mendatangkan dosa. Tidak akan dikabulkan kalau itu, ya. Maka yakinlah, tenanglah jika Anda sudah berdoa tapi belum terkabul, maka awali doanya dengan tadi, jangan lupa, ya, yang sudah kami sampaikan, sehingga mudah-mudahan doa Anda segera dikabulkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan itu tentu kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.